Cie, ada yang nungguin King Persib kalah ya? Jika King Persib bermain terus konsisten seperti ini, maka back to back juara bukan hanya isapan jempol belaka. Kalau kata Bung Binder, King Persib mengerikan. Ingat loh, Persita Tangerang itu adalah salah satu tim papan atas di Liga 1 untuk musim sekarang. Karena performanya bagus sekali. Tapi King Persib, hapunten pisan beuy lah. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, izinkan kalau King Persib menang, apalagi mainnya alus, jumawa saeutik lah. Tenan naon lah nya, jumawa sakonteneun mah gitu kan. Karena puas banget melihat permainan Persib Bandung. Jujur saja, saya orang yang terus konsisten dari dulu mengatakan walaupun memang Persib Bandung ini belum terkalahkan di Liga, bahkan bisa dibilang terus konsisten ada di papan atas, tapi saya merindukan Persib Bandung dengan skuad lengkap waktu itu. Ketika David da Silva belum bisa bermain, kadang juga Dimas main bagus, Klok akumulasi kartu, kadang juga Delpino malah cedera. Intinya can pernah lah Persib main dengan skuad terbaik. Bahkan di ACL pun kita harus akui Persib Bandung belum pernah bermain dengan komposisi terbaiknya. Dan inilah komposisi terbaik Persib Bandung yang udah diperlihatkan juga di laga sebelumnya. Tapi permainan sekarang, waduh, ciamik pisan, mengerikan. Asal lihat Persib Bandung di musim kemarin ketika Championship Series. Benar-benar tak terbendung. Permainnya benar-benar kompak, disiplin. Terus juga dalam mengalirkan bola itu cepat banget, efektif dan efisien itu kembali ada di Persib Bandung. Kalau dulu kan kita seolah-olah benar-benar kehilangan penyambung yang sangat luar biasa, urat nadi Persib Bandung, seorang playmaker Stefano Beltram. Tapi sekarang kita seperti udah nggak kelihatan lagi lah gitu. Ada kekurangan di lini tengah ke depan. Kecuali mungkin untuk lini belakang, kita harus akui memang kadang-kadang Persib ada longgarnya juga antara Gustavo dan Nukiever. Tapi ini bagi saya bukan masalah jelek atau tidaknya pemain belakang. Tapi ini adalah resiko permainan. Karena jika dilihat saat melawan Persita Tangerang, hampir semua pemain Persib Bandung itu ikut menyerang. Bahkan ketika kita lihat fullback kita di kiri ada Edo, ada kanan di Rahmat Irianto, itu benar-benar ikut menyerang. Dan pemain penyerang sayap agak sedikit ke tengah. Jadi ketika skema penyerangan, Rahmat Irianto udah nyebar ke kanan, sisi kanan, Edo udah ke kiri, Beckham sama Ciro udah agak sedikit masuk ke tengah menemani David da Silva. Ini kan benar-benar mode pembantaian lah bagi King Persib gitu, namun udah mode gitu sehingga kalau seandainya dilakukan serangan balik dari lawan Persib Bandung yang kebetulan Persita Tangerang memiliki pemain-pemain yang cepat, pasti agak kerepotan, pasti longgar juga. Kita harus akui itu adalah konsekuensi yang tentu juga harus dievaluasi. Kita juga acungi jempol sama Persita Tangerang yang tampil begitu ciamik, tampil dengan gede kawani walaupun bermain di kandang Persib Bandung. Dan tadi saja di akhir-akhir walaupun bermain dengan 10 orang, di depan hanya pemain lokal, Persita Tangerang wani keneh ngadu sampai detik akhir. Kita harus akui itulah gitu. Dan juga Persita Tangerang benar-benar bermain terbuka, cair sekali. Ini kelihatan banget kalau pertandingan kalau pertandingan tim papan atas tuh ya ini ciri khasnya, selalu menyajikan satu pertandingan yang membuat kita asa karek main tapi waktu nggak selila waktu asa nggak stay gitu kan. Tadi saya lihat ketika saking rame saking seru permainan antara Persib Bandung melawan Persita, tiba-tiba nggak menit 30 deui gancang gitu mainnya. Ini ciri khas banget. Dan Adam Alis bagi saya bisa untuk pertandingan malam ini bisa dibilang cukup benar-benar berhasil menggantikan seorang Deddy Kusnandar. Bahkan jika dilihat dari skema 3 pemain tengah yang biasa kita lihat antara Deddy, Mark Klok, dan juga Delvino, setelah tidak ada Deddy Kusnandar karena cedera digantikan oleh Adam Alis, justru malah saya melihatnya lebih baik. Kenapa? Karena mungkin Adam Alis ini memiliki gaya permainan yang lebih cenderung menyerang dibandingkan Deddy Kusnandar. Kalau Deddy Kusnandar kan lebih penyeimbang lapangan tengah. Jadi ketika bola itu di King Deddy kadang-kadang agak sedikit lambat, tapi bukan berarti jelek ya, karena ini beda tipe permainan aja, kadang-kadang agak lambat. Tapi kalau udah di tangan Adam Alis itu cepat banget ngalir ke depannya, karena Adam Alis lebih cenderung menyerang. Dan sekarang kelihatan yang lebih bertahan itu lebih Mark Klok yang biasanya diisi oleh
Deddy Kusnandar. Dan ini bagi saya lebih stabil. Malcolm seperti apa yang dikatakan oleh Bung Bindal, seperti perannya tidak terlihat, tapi penyulam, penjahit begitu rapi, abadi di Persib Bandung itu ada di diri Malcolm. Dan Tyrone Delfino, Il Maestro, saya juga kembali ucapkan apa yang dikatakan oleh komentator, benar-benar mengerikan. Sentuhan-sentuhan dari Delfino itu is magic, is maestro banget, dan saya tidak pernah menarik kata-kata saya dari dulu. Penasaran ke Delfino, ketika Delfino cedera, Delfino diinjek ke Thailand, nyage ulang boga Stefano Beltram, saya selalu penasaran sama Delfino, dan buktinya inilah hasilnya. Dan saya juga mengapresiasi Coach Bojan Hodak, bukan tipe pelatih yang egois, dia benar-benar natural mendidik sebuah klub atau menjadi nahkoda sebuah klub itu murni untuk kepentingan klub itu sendiri, tidak ada kepentingan atas nama pribadi kalau saya melihat ya. Kenapa? Karena kita harus akui bro, bisa dibilang 95% pemain yang ada di Persib Bandung sekarang adalah pemain warisan dari Coach Robert sama Coach Luis Milla. Hanya mungkin Kevin, Gustavo, Coach Ijan, Mailson 5 dan Dimas Derajat, termasuk juga Adam Alis yang sekarang pemain-pemain yang bisa dibilang asli kemauan Bojan Hodak. Bahkan kalau kita korek-korek lagi juga, pemain asing pun bukan keinginan Bojan, karena Bojan kita tahu udah menyodorkan 3 nama dulu, tapi memang tidak sesuai dengan budget bla bla dan segala macamnya. Akhirnya nemulah Coach Ijan, nemulah Mailson 5 gitu kan. Tapi selalu profesional untuk membuat tim ini lebih baik selama pemain itu memberikan kontribusi untuk tim. Edek bawaan Coach Jaya Hartono, edek bawaan Coach Jajang Nurjaman, edek bawaan Coach Robert, Coach Lois Milage pasti diterima dan dimaksimalkan oleh Coach Bojan Hodak. Kita acungi jempol untuk itu. Dan untuk Ciro Alpes, sampai saat ini kita belum tahu ada kejadian apa yang membuat Ciro Alpes menangis. Saya menduganya sih sebenarnya cuma 2. Selain cedera, mungkin Ciro agak sedikit kecewa ditarik. Mungkin ya, mungkin karena dilihat dari permainan beberapa pertandingan terakhir dan sekarang, Cio lagi bagus-bagusnya malam ini. Benar-benar lagi nyetel banget sama David da Silva. Dia seolah-olah menemukan kembali tandem di depan. Karena selama ini kan ketika David da Silva cedera, Cio itu kayak kebingungan. Dia kudu kumaha, bingung lah pokoknya. Tapi ketika David da Silva sembuh, udah mulai ada tiki-takanya dengan David da Silva. Dan sekarang David udah benar-benar 100% fit. Akhirnya bisa memperlihatkan sebuah permainan yang kembali elegan, gaya samba di depan gitu kan. Bahkan 1 gol yang diciptakan akhirnya dicatat oleh Delfino yang tadi di checking lama banget, itu kan hasil dari kolaborasi antara David da Silva dan juga Cio Alpes yang kita kangen banget sebenarnya dengan kolaborasi itu, dan akhirnya kita beruntung bisa kembali melihat. Nah, saya melihatnya ke situ juga, apakah Cio mungkin kecewa karena dia ngerasa lagi halus pisan main malah ditarik. Walaupun mungkin kecenderungan tertingginya adalah Cio cedera, karena memang kelihatan tadi di layar kaca sebelum sebelum pas bola keluar, Cio seperti minta diganti, seperti ya, walaupun kan agak sekilas tuh, kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan aja kalau seandainya benar Cio cedera pun dia tidak cedera parah, mudah-mudahan aja dia hanya kecewa belum bisa menampilkan yang terbaik, mungkin dia hanya kecewa masih ingin bermain atau karena cedera, tapi cederanya tidak parah. Kita harapkan seperti itu, karena kita masih sangat butuh Ciro Alpes. Kedepannya Persib Bandung harus benar-benar tidak terkalahkan sampai akhir, bahkan kita yakin kembali back to back juara, asalkan King Persib konsisten. Bahkan sekarang mungkin khusus masalah bursa transfer, Persib tinggal nyari mencari pelapis yang sepadan aja lah. Dan saya setuju dengan Coach Bojan kalau seandainya ingin berpikir panjang, nyari saja pemain muda, karena secara komposisi pemain utama kerangkanya udah ada, sangat-sangat udah ada. Kemarin Persib gagal di ACL, agak sedikit kumanya goyah di liga walaupun tetap ada di papan atas tuh karena memang tidak diperkuat oleh skuad utamanya. Buktinya sekarang ketika semua pemain terbaik Persib Bandung bisa bermain, tidak ada kata cedera, tidak ada kata akumulasi kartu, wah Persib Bandung tidak terbendung. Manciti oge uang elehkeun lah kuking Persib lamun keur main kieu mah. Tinggal nyari pemain yang kalau seandainya pemain inti cedera atau tidak bisa bermain yang minimal agak sedikit sepadan. Segitu dulu bobotoh Wilujeng Bobo istirahat ayeuna mah karena alhamdulillah Persib dari hari ini kita menang. Assalamualaikum.